Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sistem manajemen kos terintegrasi yang mencakup pemesanan, perpanjangan, dan pembayaran sewa kos, serta ada juga peminjaman dan pelaporan barang rusak. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami terdiri dari 4 orang atau 4 anggota, yaitu saya, Nandana Ayudyanata Saskara, dengan NIM 23122903. Rekan saya, Rehan Mahardika Herlambang, dengan NIM 23122884. Awaludin Maghfiratullah dengan NIM 23122896. Dan Muhammad Asfihan dengan NIM 23122876. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, Awaludin Maghfiratullah. Selanjutnya, kenapa sistem kami ini penting? Yang pertama itu bisnis kos berkembang pesat, terutama pada kota-kota besar seperti Jogja. Dan banyak pemilik yang masih mengelola secara manual, secara menulis di buku, yang nanti satu saat entah kertasnya bisa sobek kah, bisa basah kah, lalu yang hanya melakukan pencatatan di WhatsApp. Selanjutnya ada penghuni kesulitan bayar tepat waktu. Masalah yang terjadi, tagihannya menjadi tidak teratur, dampaknya telat bayar yang berulang, dan tidak ada sistem terpadu. Lalu ada masalah yang laporan kerusakan manual. Dampaknya perbaikannya nanti terlambat. Selanjutnya, metode akan dijelaskan oleh teman saya Nandana Ayudyanata Saskara. Untuk metode yang kami gunakan adalah Scrum Management. Scrum Management kami pilih karena memiliki karakteristik agile yang efektif untuk pengembangan produk kompleks. Metode ini menekankan kolaborasi tim dan proses iteratif melalui sprint berdurasi 1-4 minggu, sehingga memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan berdasarkan feedback dari setiap anggota tim. Untuk sprint pada minggu pertama mencakup to-do list, tools, hasil, kendala, dan solusi. To-do list pada minggu pertama yaitu melakukan implementasi ERD menjadi tabel di database menggunakan tools PostgreAdmin 4. Untuk hasil yang didapat, database yang didapatkan hasil berupa database yang berisi tabel yang diperlukan oleh sistem, meliputi tabel barang, tabel fasilitas kamar, tabel foto kamar, tabel inventory kamar, tabel kategori barang, tabel kategori kamar, tabel laporan, tabel nama barang, tabel payment, tabel riwayat sewa, dan tabel tagihan. Lalu untuk kendala yang kami hadapi, yaitu terdapat penyesuaian dalam penggunaan PostgreAdmin 4 oleh developer, mengingat sebelumnya lebih terbiasa menggunakan PHP MyAdmin. Oleh karena itu, proses pengerjaan membutuhkan waktu yang lebih lama. Solusinya, untuk mengatasi kendala tersebut, developer melakukan proses pembelajaran dan penyesuaian terhadap penggunaan PostgreAdmin 4 dengan mempelajari dokumentasi yang ada. Untuk sprint pada pekan kedua mencakup to-do list, tools, hasil, kendala, dan solusi. Untuk to-do list pada minggu kedua yaitu kami mengembangkan UI, lalu membuat ORM, Docker container, dan Nginx configuration. Tools yang kami gunakan mencakup VS Code, Docker Desktop, WSL, dan Brave Browser. Hasilnya didapatkan Docker container dan UI yang interaktif. Kendala yang kami hadapi yaitu server mengalami error atau mendapatkan error kode 500. Solusinya kami melakukan konfigurasi ulang pada Docker Compose baik untuk environment front-end maupun back-end. Untuk sprint pada pekan ketiga mencakup to-do list, tools, hasil, kendala, dan solusi. To-do list pada
Pekan ketiga ini kami melakukan konfigurasi ulang pada backend dan melakukan fetching API. Toolsnya kami menggunakan VS Code, Docker, Docker Desktop, dan WSL. Hasilnya, eh, fetching API berhasil dengan tidak ada error. Lalu kendalanya, eh, device eh, device salah satu anggota kami tidak kompatibel dengan Docker Desktop untuk melakukan dokumentasi, yang mana memerlukan konfigurasi tambahan yang memakan waktu. Solusinya, kegiatan dokumentasi dilakukan dengan device anggota kelompok yang kompatibel dengan Docker Desktop. Pada sprint pekan keempat, itu mencakup to-do list, tools, dan hasil. To-do list-nya kami melakukan testing dan deployment. Tools yang kami gunakan yaitu Google Cloud dan Brave Browser. Hasilnya, website dapat diakses melalui tautan coursewisnu.my.id. Untuk kendalanya, kami tidak mengalami kendala karena kami melakukan deployment menggunakan Docker dan project sudah kami simpan dalam GitHub repository. Sehingga saat deployment, kami melakukan pull repository GitHub, lalu menjalankan build Docker yang terdapat di virtual machine dan melakukan sedikit konfigurasi pada environment. Untuk demo sistem akan dipaparkan oleh rekan saya, Rehan Mahardika Herlambang. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan sistem informasi manajemen cost yang telah kami buat. Ketika mengklik tautan coursewisnu.my.id, akan tampil homepage seperti pada layar yang menampilkan informasi kamar yang tersedia, rating, serta akses 24 jam dan pembayaran online. Pada bagian navbar terdapat beberapa pintasan seperti beranda, kamar, lokasi, dan testimoni. Dan pada bagian paling bawah halaman terdapat footer. Selanjutnya terdapat button masuk dan daftar, masuk untuk login, dan daftar untuk registrasi. Di sini saya akan masuk sebagai pemilik kos. Maka ketika password dan username benar akan tampil dashboard pemilik kos dengan menampilkan beberapa informasi seperti total kamar, total penghuni, tagihan belum lunas, serta laporan masuk, dan beberapa informasi lainnya. Pada sidebar terdapat fitur kamar, penghuni, inventaris, tagihan, pembayaran, dan laporan. Pada halaman kamar, saya akan mencoba menambahkan kamar baru. Katakanlah kamar baru, nomor kamarnya Z99, kemudian kategori deluxe, dan deskripsinya masih baru. Harga per bulan katakanlah 900.000, luasnya 10 meter, kemudian terletak di lantai 1. Dapat menambahkan fasilitas, contohnya kursi, dan menambahkan foto kamar. Di sini saya akan mencontohkan fotonya ini saja. Jika dirasa data sudah benar, dapat klik simpan kamar. Maka data kamar baru akan disimpan. Ketika ingin mengganti data kamar sebelumnya, klik edit kamar. Kemudian dapat mengubah namanya. Nomor kamar juga dapat diubah, kategorinya di standar, dapat diubah. Kemudian dapat juga mengubah foto kamar. Saya akan mengupload foto baru. Contohnya foto ini. Kemudian update kamar. Maka data baru sudah terupload dan data kamar menjadi yang paling baru. Ketika ingin menghapus kamar, dapat klik button hapus kamar. Maka data kamar yang sebelumnya ditambahkan akan hilang. Masuk ke fitur penghuni, di sini pemilik dapat menambah, mengubah, serta menghapus penghuni. Kemudian inventaris juga dapat menambah, mengubah, serta menghapus
data barang serta dapat menambah dan mengubah kategori barang. Terdapat tagihan untuk mengelola tagihan penghuni kos dan pembayaran untuk mengelola pembayaran penghuni kos. Namun di sini tagihan dan pembayaran memiliki total yang berbeda karena sebelumnya ada data dummy yang ditambahkan dalam development aplikasi. Kemudian laporan digunakan untuk mengelola laporan yang diajukan oleh penghuni kos. Lanjut, saya akan masuk sebagai penghuni kos. Email dan passwordnya. Nah, ketika benar maka akan tampil halaman dashboard penghuni kos yang seperti sama halnya dengan pemilik kos akan menampilkan beberapa informasi, namun di sini informasi yang tampil hanya milik si ID penghuni kos yang melakukan login. Di sini dapat fitur kamar, inventaris, tagihan, pembayaran, serta laporan. Pada penghuni kos saya akan mendemonstrasikan untuk fitur pembayaran. Di sini dapat pembayaran yang belum lunas. Pada halaman tagihan dapat diklik bayar. Kemudian akan menampilkan beberapa metode pembayaran oleh Mitrans. Saya akan menggunakan BCA Virtual Account dan mengcopy virtual account number-nya. Masuk ke Mitrans Payment Simulator. Karena saya tadi memilih BCA, pilih virtual account BCA, masukkan virtual account-nya, inquire, kemudian pay. Kembali ke halaman kos, akan tampil pop-up pembayaran berhasil. Kemudian dapat dilihat tagihannya, maka status tagihan sudah menjadi lunas. Sama halnya juga pada halaman pembayaran, statusnya juga sudah berubah menjadi berhasil yang sebelumnya menunggu pembayaran. Dan selanjutnya untuk kesimpulan akan dipaparkan oleh teman saya Muhammad Asbihan. Kesimpulan yang didapat dari tahapan perencanaan sprint 1-4 yaitu penerapan metode Scrum pada sprint 1 hingga sprint 4 berhasil mendukung pengembangan sistem manajemen kos terintegrasi secara bertahap dan struktur. Setiap sprint menghasilkan fitur yang fungsional dan dapat dievaluasi sehingga kualitas sistem meningkat secara berkelanjutan. Melalui kolaborasi tim dan evaluasi rutin, sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan dasar pengelolaan kos dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai pengembangan sistem manajemen kos terintegrasi. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.